Selamat malam pemirsa, 76 tahun Pancasila dan hari ini bersama-sama kita memperingati hari lahir dari Pancasila di tanggal 1 Juni 2021. Tentunya ada banyak makna yang kemudian bisa kita berikan di tanggal 1 Juni ini. Tetapi juga tanpa melupakan bagaimana sejarah Pancasila itu ada. Tentunya kita berharap nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini bukan hanya sekedar ritualitas atau hanya sekedar sebagai satu seremoni belaka, tapi benar-benar menjadi satu kesatuan dalam jiwa kita untuk bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Bersama dengan saya dalam dialog khusus pemirsa 76 tahun Pancasila, gotong royong membumikan nilai-nilai Pancasila. Saya akan menyapa para narasumber terlebih dahulu pemirsa. Pertama kali mengundang Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, namun beliau berhalangan hadir. Saya menyapa terlebih dahulu. Di sini ada Profesor Haryono, Wakil Kepala BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ada di line Zoom. Saya sapa. Selamat malam, Prof. Haryono. Selamat malam, Mbak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Haryono. Sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Di studio pemirsa, di sini ada Bapak Jesu Bekti, Akademisi Untak 45 Surabaya. Pak Bekti, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah, sehat-sehat. Selamat malam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Dan satu lagi pemirsa yang sudah bergabung bersama dengan kami di line Zoom, di sini ada Bapak Sumarto Adi, Kepala Desa Wonorejo, di mana di sana itu dikenal dengan nama Desa Kebangsaan, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo. Selamat malam, Pak Sumarto Adi. Selamat malam, Bu. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kami juga mengundang dari Kepala Desa Balun, di mana di sana dikenal sebagai Desa Pancasila, Kecamatan Turi, Lamongan, tapi berhalangan hadir. Nah pemirsa, kita akan bahas beberapa poin-poin bagaimana membumikan gotong royong di era sekarang. Tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu bagaimana pidato Presiden Republik Indonesia terkait dengan Hari Lahir Pancasila. Dengan menggunakan baju adat khas Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta PLH Sekda Prof Jawa Timur dan beberapa OPD mengikuti upacara peringatan hari lahirnya Pancasila jatuh pada hari ini 1 Juni 2021. Peringatan lahirnya Pancasila digelar secara virtual dengan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam sambutannya di hari lahirnya Pancasila, Presiden Joko Widodo berpesan nilai-nilai Pancasila harus terus diamalkan dan dilakukan di semua kegiatan, serta harus mengikuti perkembangan zaman saat ini, baik melalui teknologi yang berkembang. Walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia ini berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi. Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak kepada warga Jawa Timur juga semua bangsa Indonesia untuk bisa saling menghormati satu dengan yang lain, saling menjaga kerukunan antar umat beragama, bahwa Pancasila menjadi bagian dari perekatan kebinekaan baik dari suku, bangsa, dan adat istiadat. Persatuan kita, kebersaudaraan kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang merekatkan adalah Pancasila. Oleh karena itu saya mohon kepada seluruh warga Jawa Timur, warga bangsa semua tentunya, dan tentu para milenial, kenali lebih dalam bagaimana sebetulnya makna dari sila-sila yang ada di dalam 5 sila Pancasila, bahwa antara religiositas dan nasionalisme itu adalah dua hal yang saling menyatu. Jangan kemudian dibelah gitu. Ini nasionalisme, ini religius. Tidak, di Indonesia ini ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
maka nasionalis religius atau religius nasionalis itu adalah satu kesatuan. Warga Jawa Timur harus bisa mendalami sila-sila dalam Pancasila bahwa religius dan nasionalisme adalah dua hal yang saling menyatu, yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka Pancasila dan agama jangan dipertentangkan dan menjaga NKRI adalah harga mati. Bicara Pancasila, tentu saja saya akan langsung ke BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bagaimana kemudian ketika kita menggunakan bahasa membumikan nilai-nilai Pancasila, lalu apakah artinya selama ini Pancasila belum benar-benar membumi di negara Indonesia? Saya ke Prof. Haryono. Prof, gimana Prof? Tantangan membumikan Pancasila di Indonesia? Ya, terima kasih. Memang yang pertama, kita seyogianya sudah tidak mengalami apa yang disebut dengan distorsi Pancasila. Jadi pemahaman kita terhadap Pancasila itu tidak mengalami distorsi. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan Pancasila itu musuh agama atau sebaliknya Pancasila itu akan menjadi agama, itu jelas pemahaman yang keliru. Demikian pula tentang kelahiran Pancasila. Masih ada sebagian saudara-saudara kita yang belum memahami rasionalitas kenapa Pancasila itu ditetapkan tanggal 1 Juni 1945. Ini contoh-contoh distorsi. Demikian pula pemahaman kita bahwa Pancasila itu bukan sekedar toleransi yang bisa menyatukan Indonesia, tapi juga Pancasila nilai-nilai Leicester dinamis yang bisa membawa Indonesia maju. Ya, dalam konteks kelahiran Pancasila inilah saya ingin menegaskan sebelum bicara membumikan Pancasila bahwa tokoh yang pertama kali menyatakan kelahiran Pancasila itu adalah Ketua BPUPK Bapak Rajiman Widyodiningrat ketika di tahun 1947 di mana Presiden Soekarno risau bahwa pada saat revolusi nasional kesatuan nasional kita itu belum tumbuh dengan baik. Bahkan di tahun 1946 itu seorang Perdana Menteri yaitu Sultan Syahrir itu sempat diculik karena perbedaan antar kelompok Indonesia yang berjuang, satunya ingin berjuang melalui diplomasi, Sultan Syahrir. Baik, sepertinya sinyalnya agak sedikit terputus. Ingin merdeka dan dengan perang. Nah, ini yang kemudian risaukan Bung Karno dan pimpinan negara pada saat itu. Ini mereka harus kembali kepada Pancasila, harus bersatu. Maka di awal tahun 1947 Bung Karno punya ide gimana kalau pidato beliau tanggal 1 Juni di sidang BPUPK itu diterbitkan, sehingga di pertengahan bulan. Baik, Prof. Haryono, mungkin sinyalnya masih harus perbaiki lebih dulu. Nanti kami akan kembali ke Prof. Haryono. Untuk menerbitkan itu. Nah, pada saat menerbitkan itulah Bung Karno mengusulkan agar pengantar pidato Bung Karno itu diberikan oleh mantan ketua BPUPK yang saat itu sudah tinggal di Ngawi, di Walikukun, yaitu Pak Rajiman Widyodiningrat itu. Nah, di dalam pengantar itulah Pak Rajiman menyatakan 1 Juni itu sebagai kelahiran Pancasila. Jadi sekali lagi yang menyatakan pertama kali istilah kelahiran Pancasila adalah Rajiman Widyodiningrat. Ini supaya kita clear dulu tentang ini. Demikian pula nanti dokumen-dokumen yang lain termasuk pernyataan Muhammad Hatta dan seterusnya itu. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa Pancasila yang digali dari bumi Indonesia harus dibumikan? Betul. Nah, ini kan fakta bahwa kita sudah 76 tahun memiliki ideologi Pancasila, tetapi nilai-nilai Pancasila itu belum teraktualisasi secara baik. Kecurigaan antar elemen bangsa dengan munculnya kelompok intoleran itu terjadi. Bahkan ada saudara kita yang siap menjadi bom bunuh diri di tengah-tengah masyarakat Indonesia sendiri. Iya pula kesenjangan sosial ekonomi masih ada. Korupsi artinya juga masih berarti ada. Prof. Haryono, artinya Pancasila belum benar-benar bisa diamalkan begitu, apalagi di masa sekarang
Ini menjadi tantangan yang sangat berat, begitu dari BPIP? Oh ya betul, jadi justru disinilah peringatan hari kelahiran Pancasila seyogianya tidak berhenti pada seremonial upacara, tapi bagaimana ini membumikan dan dijadikan nilai-nilai dan prinsip hidup, terutama bagi aparatur negara. Karena Pancasila sebagai dasar negara itu mengikat setiap penyelenggara negara untuk menempatkan setiap regulasi dan kebijakan yang dibuat itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi Pancasila juga sebagai pandangan hidup itu menjadikan semua warga negara merasa bagian dari Indonesia. Jadi Pancasila bukan miliknya kelompok X atau kelompok Z, termasuk tidak ada lagi, kami berharap tidak ada lagi orang yang bicara bahwa saya Pancasila 1 Juni, saya Pancasila 22 Juni, saya Pancasila 18 Agustus. Itu satu kesatuan. Baik, Prof. Haryono, kita nanti akan membahas juga, karena tadi juga mungkin kita sudah menyaksikan bagaimana video tayangan di awal. Saya nanti ke Pak Sumarto dan juga ke Pak Bekti begitu. Kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Dialog spesial akan kembali untuk Anda saat lagi. Prof. Haryono sudah mengatakan pemirsa bagaimana untuk membuat clear terlebih dahulu tentang kenapa ada hari kelahiran Pancasila di tanggal 1 Juni. Namun kemudian menjadi tantangan bukan semata-mata tentang sejarah yang ada di belakang kita, tapi bagaimana di masa sekarang tugas kita adalah benar-benar bisa mengamalkan Pancasila. Bukan juga hanya sekedar seremoni setiap tahunnya, Pak Bekti. Ya. Gimana ini Pak Bekti, tantangan terbesar karena setiap tahun kita berkata selamat hari Pancasila, selamat hari lahir Pancasila, tetapi kita masih terus berkata membumikan Pancasila. Ya, kita mencoba dulu untuk memanai kenapa 1 Juni itu sekarang diperingati di dalam sebuah upacara yang besar. Baik. Upacaranya hari lahirnya Pancasila itu kan setara dengan upacara 17 Agustus. Jadi di dalam Kepres 24 tahun 2016 itu menetapkan kembali Pancasila 1 Juni. Artinya apa? 1 Juni dengan Kepres itu kita mengembalikan kebenaran sejarah. Selama ini sejarah dimanipulasi banyak orang. Termasuk saya mohon maaf Bapak, zaman Orde Baru juga secara memanipulasi Pancasila itu lalu dipakai sebagai label saja. Atau bahkan dari pejabat negara sampai siswa disuruh menghafal butir-butir tanpa ada tauladan bagaimana hidup berpancasila, tanpa ada action bagaimana sebenarnya Pancasila itu. Istilahnya hanya sekedar teori yang kemudian diajarkan tanpa ada prakteknya begitu? Tanpa ada prakteknya, tanpa orang tahu bagaimana Pancasila itu bisa lahir. Kenapa Pancasila itu lahir? Itu sama sekali di masa lalu tidak diberikan kepada masyarakat. Nah, dengan Kepres 24 tahun 2016 itu sejarah telah diluruskan kembali. Sehingga supaya semua generasi kita juga tahu bagaimana Pancasila itu lahir, berkembang, dan bagaimana sekarang upaya untuk membumikan Pancasila. Salah satu contoh konkret menurut Pak Bekti, upaya membumikan Pancasila, apa contoh konkretnya secara singkat, Pak Bekti? Ya, contoh konkretnya begini, seorang pemimpin lembaga, seorang kepala sekolah, seorang guru, itu memberikan tauladan, berperilaku sebagai orang yang memahami 5 sila Pancasila. 5 sila Pancasila, sebagai bangsa Indonesia, nasionalis, religius, jujur, gotong royong. Itu tunjukkan kepada para siswa, para mahasiswa, pada masyarakat. Jangan menunjukkan hal-hal yang kontraproduktif. Contohnya kita melarang di masa pandemi jangan berkerumun, tapi justru ada pemimpin-pemimpin yang justru mengundang kerumunan. Itu berarti tidak sesuai ya dengan nilai Pancasila ya? Tidak sesuai, tidak konsisten. Tidak sesuai, tidak konsisten. Nah ini kemudian yang harus benar-benar bisa dilakukan oleh seluruh pihak, tidak terkecuali para pemimpin-pemimpin di negeri ini. Saya sebentar bergeser ke Wonorejo, di Situbondo, Pak Sumarto. Desa Bapak disebut sebagai desa kebangsaan. Apa maksudnya Pak? Terima kasih Bu. Memang berangkat dari awal sebelum terbentuknya desa, bahwa Wonorejo ini berdiri karena pendatang-pendatang yang awalnya adalah hutan belantara.
diawali dari para pendatang dari Madura, daerah Madura, Gili Genteng, yang mereka melakukan kegiatan ekonomi melalui struktur pantai di Pantai Pandean, waktu itu belum bernama Pandean. Kemudian mereka singgah dan menetap di situ dan beranak pinak melalui pantai di situ, tidak pernah merambah ke tengah hutan waktu itu. Kemudian selanjutnya datanglah pendatang dari Arjo Agung Jember, kemudian dari Malang, kemudian Ponorogo dan lain sebagainya, yang melakukan pembabatan atau perambahan hutan, sehingga mereka datang dari arah yang berbeda, dari daerah yang berbeda menuju satu tempat yang di situ ada kepentingan pertama adalah kepentingan ekonomi yang harus dibangun, kemudian kepentingan untuk menjamin keamanan dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian sebelum berbentuk desa itu masih berbentuk wilayah-wilayah. Kemudian dinamakanlah wilayah itu sesuai dengan tokoh yang ada di situ. Baik. Kemudian muncul Dusun Randuagung, Kendal, Jelun, dan Pandian, dan semuanya itu mempunyai nilai historis masing-masing. Baik, Pak Sumarto, mohon maaf kalau saya potong, karena kalau kita berbicara tentang bagaimana nilai historis, saya rasa kita butuh waktu sendiri kayaknya untuk kita berkunjung ke sana. Tapi secara singkatnya Pak Sumarto, ketika dikatakan desa kebangsaan, apa kemudian cerminan yang bisa dilihat oleh masyarakat yang ada di desa kebangsaan, desa Pancasila di sana? Nah, itulah Bu yang perlu kami sampaikan, karena memang historis sangat panjang sekali. Baik. Nah, kemudian dengan pendatang-pendatang itulah ada keberagaman. Kemudian ada keberagaman agama, budaya, suku yang ada di desa, sehingga kemudian mereka bisa hidup rukun karena memang itu suatu yang dibutuhkan. Kemudian terjalin toleransi yang kuat dan harga, saling menghormati dan menghargai dari masing-masing itu, dan itu turun-temurun itu dilakukan oleh para tokoh-tokoh waktu itu dari generasi ke generasi hingga sampai saat ini. Dan kemudian di tahun 2015 Bupati Situbondo melihat keunikan Wonorejo itu kemudian dilonceng menjadi desa kebangsaan. Baik, 2015 berarti ya Pak Sumarto ya? Siap Bu, okay. Launchingnya 2015, kalau boleh saya tahu yang hadir saat ini bersama dengan Pak Sumarto ini siapa saja dari desa kebangsaan? Dari lembaga-lembaga, kemudian 3 pilar, Babinsa, Babinkamtibmas, BPD, LPM, tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK, tokoh pemuda, Karang Taruna, Kim dan lain sebagainya. Banyak sekali Bu, tapi ini perwakilan saja. Perwakilan. Terima kasih, dari 2015 sampai dengan sekarang masih terus bisa menjaga nilai kebangsaan yang ada di sana. Saya nanti kembali ke Pak Sumarto, tapi bicara tentang kebangsaan, kampus dari Untak Surabaya juga disebut sebagai kampus kebangsaan. Betul, Mbak. Apa yang menjadi tolok ukur kemudian kampus Untak Surabaya dikatakan sebagai kampus kebangsaan? Ya, kampus Untak Surabaya itu disebut kampus Merah Putih, kampus kebangsaan. Kami mempunyai satu mata kuliah penciri Untak Surabaya, yaitu mata kuliah pendidikan patriotisme. Kemudian kami juga selalu mengadakan seminar, diseminasi tentang ideologi kebangsaan ajaran Bung Karno. Sehingga semua sivitas akademika Untak Surabaya mengenal itu semua. Di samping itu Mbak Anjas kalau datang ke kampus Untak pasti melihat bahwa di kelas-kelas itu, di dinding luar itu, di sana semua selalu tertempel gambar para pahlawan. Kemudian ada kata-kata mutiara di situ. Jadi kemudian setiap tiap bulan dalam minggu ketiga itu kami wajibkan baik tenaga kependidikan, dosen, pimpinan itu mengenakan busana adat, busana daerah. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika tercermin di sana, merah putih juga tercermin di Untak Surabaya. Baik, saya ke Prof. Haryono. Prof. Haryono, lalu kemudian apa yang menjadi istilahnya ya,
bagaimana kita benar-benar bisa melihat bahwa Pancasila ini benar-benar dimaknai sebagai kehidupan sehari-hari. Karena kita lihat kampus Untak disebut sebagai kampus kebangsaan, desa di situ Bondo juga ada desa kebangsaan, tapi tentunya bukan hanya sekedar slogan. Lalu bagaimana BPIP di sini bisa membumikan nilai Pancasila kepada masyarakat? Ya, terima kasih. Yang pertama adalah Pancasila itu sebagai alat pemersatu bangsa memiliki penciri yaitu adanya toleransi. Karena dengan adanya toleransi itu orang bisa berelasi, bisa berkolaborasi. Maka orang-orang yang bisa menerima perbedaan, bisa bersinergi dan berkolaborasi atau bergotong royong, ini yang menjadi ciri utama. Dan itu bisa dilakukan di masyarakat desa pada saat dia membangun rumah, membersihkan kampung, ataupun antar kementerian. Sehingga kegiatan itu tidak berdiri sendiri. Tapi Pancasila juga sebagai lestar dinamis itu didorong bisa menjadikan bangsa Indonesia lebih maju. Maka disinilah untuk menjadi bangsa yang maju, mandiri dan berdaulat itu perlu ada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka di sini BPIP selain menekankan Pancasila sebagai wahana mengembangkan toleransi, juga wahana untuk mengembangkan kreasi dan inovasi serta prestasi. Kita ambilkan contoh, kalau kita lihat teman-teman kita yang juara olimpiade, juara olahraga tingkat internasional atau yang lain, kalau juara 3, bendera merah putih itu berkibar. Ya. Apalagi kalau juara 1, maka Indonesia Raya dinyanyikan. Nah, selama ini kan hal-hal yang semacam itu tidak dianggap Pancasilais. Padahal dia sudah mengangkat harkat dan martabatnya. Ya pula teman-teman kita di desa, ketika dia sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, bahkan mengelola hasil lahannya bisa diekspor dan seterusnya, itu kan mengangkat harkat martabat kita. Jadi problemnya melihat nilai-nilai Pancasila bukan sekedar abstraksi identitas pakaian adat, itu iya, tapi bukan berhenti di situ. Jadi problem bagaimana menjadikan bangsa Indonesia lebih mandiri, bisa lebih bersatu, maju, itu adalah bagian dari membumikan nilai-nilai Pancasila. Prof, itu berarti lebih kepada bagaimana pendapat atau pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri berarti ya, karena kalau dari penjelasan Prof, artinya mungkin orang menganggap bahwa sila Pancasila itu mungkin yang terlalu muluk-muluk, yang harus yang tinggi begitu, hal-hal sepele kadang-kadang tidak dianggap sebagai Pancasilais. Ya, makanya di sini harus dibedakan Pancasila untuk teman-teman di kajian di perguruan tinggi mengembangkan Pancasila sebagai landasan teoritik. Itu diperlukan kajian-kajian. Tetapi untuk masyarakat umum, Pancasila tidak harus dipahami secara abstrak. Justru nilai Pancasila yang bisa menyelesaikan problem di lingkungan sekitarnya. Seperti di kampung tematik yang kebetulan menjadi mitra BPIP. Jadi ketika kampung itu menjadi kampung yang lebih bersih, kemudian dari kampung itu bisa menumbuhkan gotong royong masyarakat, toleransinya tinggi, tapi juga yang biasanya kumuh, sekarang ditanami oleh sayur mayur dan seterusnya. Itu kan juga sudah Pancasilais. Demikian pula siswa atau mahasiswa ketika dia belajar dan hasil prestasi belajarnya mampu mengangkat Indonesia, itu sudah Pancasilais. Jadi nggak harus terlalu abstrak. Baik Prof, kita akan kembali lagi pemirsa, masih membahas 76 tahun Pancasila, gotong royong membumikan nilai-nilai Pancasila dalam dialog spesial malam hari ini. Kembali bersama dengan kami pemirsa untuk dialog spesial dalam 76 tahun Pancasila. Saya ke Pak Bekti. Pak Bekti, lagi-lagi kita berbicara tentang tidak perlu yang terlalu abstrak seperti yang dikatakan oleh Prof. Haryono, tetapi masyarakat butuh sesuatu yang real dan sebenarnya itu sudah dilakukan oleh masyarakat, gotong royong. Bagaimana kemudian saling membantu, memanusiakan manusia itu menjadi salah satu bagian dari nilai-nilai Pancasila, termasuk juga toleransi beragama di negara ini. Pak Bekti. Ya, baik. Nilai-nilai gotong royong itu sudah kami pergunakan, sudah kami laksanakan di kampus Merah Putih Untak Surabaya. Contoh paling gampang, semua tenaga kependidikan, semua dosen, semua guru
yang ada di lingkungan Untak, itu kami beri kesempatan untuk melakukan pendaftaran putra-putri mereka, baik di Untak, di SMA maupun di SMP. Setelah menjalani seleksi, maka kepada mereka kami berikan beasiswa sampai lulus. Tentu saja nilai-nilai akademik tetap kami pertahankan. Artinya kalau meskipun itu putra-putri tenaga kependidikan Untak sendiri, tetapi kalau IP-nya terus menurun ya otomatis kami berhentikan. Tapi sudah banyak yang sudah diwisuda dan mereka berterima kasih karena kegotong royongan yang kami berikan. Kemudian kita mengenang sekitar tahun 88, 87, 89, itu Untak Surabaya juga mengundang putra-putri dari Papua, Mbak Agnes. Dari Papua untuk hadir. Ya, kami minta gubernur untuk seleksi putra-putri yang terbaik dikirim ke Untak Surabaya. Kami berikan beasiswa sampai mereka lulus. Ketika lulus, kami hubungi kembali gubernurnya. Ini kami pulangkan, tetapi ijazah belum kami berikan. Kalau mereka sudah pulang ke Papua, ijazah baru kami berikan. Karena kalau di sini diberikan, mereka tidak mau pulang. Jadi memastikan bahwa mereka kembali untuk bisa meneruskan ilmunya di sana. Untuk mengabdikan diri, untuk membangun Papua. Nilai-nilai kegotong royongan begini. Termasuk kami juga mendapat tugas dari Pemprov Jawa Timur untuk membina 7 kabupaten yang mempunyai kecamatan-kecamatan rawan ekonomi. Itu sudah kami lakukan, jadi pemberdayaan pada masyarakat. Artinya mereka kami didik, kemudian kami buatkan akses mereka pada perbankan, kemudian pada pasar, dan kepada sumber-sumber daya. Jadi pemberdayaan kami lakukan secara itu. Dan ini adalah bentuk realisasi kegotong royongan Pancasila. Kami tidak berteriak, tapi kami bertindak. Kami tidak berteriak tapi bertindak. Iya, bertindak kami. Baik, jadi supaya tidak menjadi tong kosong nyaring bunyinya begitu ya. Ini benar-benar memberikan contoh dan teladan. Betul. Bagaimana seharusnya Pancasila itu diterapkan dalam keseharian. Iya, keseharian, betul. Baik, Pak Bekti. Saya sebentar ke Prof. Aryono sebelum saya ke Pak Sumarto. Prof, Pak Sumarto ini desa Pancasila atau desa kebangsaan. Salah satu tadi yang juga kami undang tapi berhalangan hadir adalah desa Pancasila di Kecamatan Turi Lamongan. Ada berapa banyak desa tematik kebangsaan yang menjadi binaan dari BPIP atau menjadi partner mitra dari BPIP? Ya, kalau jumlahnya itu sudah ratusan karena kami tidak berdiri sendiri, kami juga bekerjasama dengan Kementerian Desa, Kementerian Lingkungan Hidup, bahkan dengan Kemendagri, bagaimana membentuk kampung yang proklim, kemudian juga untuk Kemendes kampung yang mandiri. Sebenarnya banyak kebijakan-kebijakan dari kementerian itu yang mengarah kepada nilai-nilai Pancasila untuk menjadi desa yang mandiri, masyarakatnya sejahtera. Itu kan sebenarnya juga kampung Pancasila. Bahkan di Surabaya itu kan ada seperti kampung Mauspati, kampung lawas Mauspati itu. Itu kan juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Artinya apa? Kita masyarakat tidak kita ajak diskusi Pancasila secara teoritik, tapi problem real yang ada di masyarakat itu apa? Maka ketika mereka merasa bahwa di kampungnya itu ada masalah, yang bisa menyelesaikan bukan orang luar kampung atau bukan orang agama tertentu atau etnis tertentu, ya seluruh warga kampung itu sendiri. Sehingga kampung itu menjadi milik bersama dan rumah bersama. Syukur kalau kemudian kampung itu menjadi pusat-pusat pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang luar biasa. Sehingga kami optimis bahwa justru bersama-sama dengan masyarakat yang bisa mengontrol praktek nilai-nilai Pancasila ini 24 jam, bukan penegak hukum, bukan BPIP, tapi ya masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri. Menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Aryono. Saya mencoba meng-cross-check dengan Pak Sumarto sebagai Kepala Desa Kebangsaan. Pak Sumarto, bagaimana penerapan apa yang disampaikan Prof. Aryono di desa Bapak? Terima kasih, Bu. Terkait dengan kegiatan-kegiatan gotong royong yang selama ini kami tanamkan di masyarakat, bagaimana agar toleransi ini juga betul-betul tumbuh dan berkembang baik, yaitu kegiatan-kegiatan keagamaan di masing-masing pemeluk agama di desa itu ada kolaborasi saling mendukung. Pertama adalah di kegiatan perayaan umat Nasrani misalkan, ketika di situ dilakukan kegiatan perayaan, maka
umat muslim dengan yang ada di lembaga Linmas itu ikut menjaga bagaimana agar terselenggara dengan baik. Demikian juga sebaliknya, ketika ada umat muslim melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sholat Idul Fitri dan lain sebagainya, itu umat Nasrani ikut mengamankan dan ikut menjaga di dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dan itu selalu terjadi di desa kami turun-temurun dan sampai saat ini itu masih bisa dilestarikan. Kemudian bagaimana menanamkan iman dan takwa bagi pemeluknya, ini kami juga melakukan bersama para tokoh-tokoh agama agar mereka dengan kesadaran tinggi untuk bagaimana melakukan ajaran-ajaran sesuai dengan agama masing-masing. Ketika nilai kepatuhan ajaran agama itu juga akan diterapkan oleh masing-masing pemeluknya, insya Allah kerukunan, gotong royong, kebersamaan, persatuan akan terus bisa terjaga. Saya suka bahasa turun-temurun. Karena Pancasila kalau di sana ini benar-benar diteruskan, bukan hanya sekedar diceritakan, bukan hanya sekedar dipelajari, tapi kemudian ini diterapkan bahkan sampai ke yang terkecil sekalipun, ke anak-anak di sana. Pak Sumarto, potensi apa lagi yang kemudian bisa menjadi modal pembangunan terhadap desa yang Bapak pimpin, selain apa yang tadi sudah diceritakan oleh Bapak? Terima kasih Bu. Mungkin dengan potensi alam yang ada, karena keberagaman dan juga potensi kelengkapan, alhamdulillah karunia Tuhan yang diberikan kepada desa Wonorejo munculnya Oke, baik. Masih koneksinya masih terputus begitu ya. Saya nanti kembali ke Pak Sumarto, saya ke Pak Bekti dulu. Pak Bekti, khususnya di anak-anak muda Pak Bekti. Karena Pak Bekti ini kan dari kampus kebangsaan begitu ya. Di sana ada banyak anak muda, para mahasiswa, para mahasiswi. Bagi anak-anak muda, apa tantangan terbesarnya? Apakah memang dari sisi pemahaman? Karena kalau dari sisi pemahaman saya meyakini mereka tidak susah untuk memahami setiap nilai-nilai yang ada di Pancasila. Apakah dari praktek perbuatannya atau apa sebenarnya Pak Bekti? Ya, kalau kita mau kembali pada sejarah masa lalu, anak-anak muda generasi yang sekarang itu menjadi korban dari tata pengelolaan masyarakat di masa lalu. Di mana waktu itu ada satu program, satu proyek dari pemerintah yang zaman Orde Baru, anak-anak itu dilakukan depolitisasi, kemudian juga desoekarnoisasi. Sehingga anak-anak tidak tahu sejarah bangsanya bagaimana. Kemudian penggali Pancasila itu bagaimana, mereka tidak tahu. Tapi mereka kemudian hidup dalam hedonisme. Dan mereka sekarang segala sesuatunya itu serba instan. Makanya anak-anak muda sekarang tingkah laku, perilaku itu lebih mencerminkan gaya-gaya penyanyi Korea ketimbang gaya-gaya para pahlawan bangsa. Dan itu satu tantangan tersendiri bagi para pendidik. Tapi sebenarnya kan kalau dengan istilahnya berstyle seperti yang di luar negeri itu kan bukan kemudian dijudge sebagai tidak Pancasilais. Lebih kepada saya tidak tahu apakah selera, tetapi gimana ini kemudian menerjemahkannya Pak Bekti? Ya, perilaku anak-anak muda itu tidak bisa serta-merta dicap mereka tidak Pancasilais, tidak nasionalis. Bukan seperti itu mereka. Mereka di dalam jiwanya, saya yakin bahwa di dalam jiwa anak-anak itu masih ada bibit-bibit nasionalisme, bibit-bibit Pancasila itu masih ada. Cuman tidak terpelihara dengan baik. Kenapa begitu? Karena kondisi eksternal di kehidupan anak-anak itu tidak mencerminkan bagaimanakah mimpi besar orang Indonesia kalau hidup sesuai dengan sila-sila Pancasila itu. Contoh, korupsi masih banyak. Padahal ketika menjabat itu disumpah, dan disumpah itu pasti dengan kitab suci, dengan janji, dan itu sumpah seperti itu aja dilanggar, apalagi janji dengan orang-orang yang biasa. Artinya kalau kita bekerja dengan baik, tidak korupsi, itu sebenarnya sudah salah satu bentuk amalan terhadap Pancasila, begitu. Betul. Ya Pak Bekti ya? Dengan cara bekerja jujur, bekerja gotong royong, bekerja sportif, anak-anak muda akan punya patron-patron yang
harus contoh itu bagaimana? Baik, contoh dan teladan. Kita bahas selanjutnya pemirsa, nanti di segmen berikutnya saya nanti akan kembali ke Pak Sumarto. Mudah-mudahan sinyalnya sudah bisa dilanjutkan. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Baik, saya coba kembali menyapa Pak Sumarto di Situbondo, di Desa Kebangsaan. Pak Sumarto masih tergabung bersama dengan kami? Iya, Bu. Matur nuwun, Pak Sumarto, monggo dilanjutkan tadi terkait dengan potensi apa yang bisa menjadi modal pembangunan di desa yang Bapak pimpin selain toleransi dan keberagaman agama yang ada di sana. Potensi alam yang luar biasa karunia Tuhan yang telah diberikan desa kami, ini adalah sebetulnya karunia yang terbesar buat kami. Dengan adanya hutan, areal pertanian, laut, ini adalah membawa sektor-sektor yang ada, sektor pertanian dan juga kehutanan, kemudian perikanan, semua warga yang ada meningkatkan ekonomi dari potensi-potensi alam yang ada itu. Kemudian dengan adanya desa sebagai penyangga kawasan Taman Nasional Baluran, kebanggaan kita bersama, ini adalah juga membuka peluang sektor industri pariwisata, sehingga ke depan harapan kami ketika semua potensi ini bisa kita gali dengan maksimal, mudah-mudahan secara potensi ekonomi juga bisa terbangun. Sejalan dengan itu, kerukunan, toleransi, gotong royong harus tetap terjaga dan dipertahankan. Baik, Pak Sumarto, terima kasih. Saya geser ke Prof. Haryono. Prof, ini yang menarik karena dari 5 sila, begitu ya, dari sila 1 sampai sila ke-5, yang belakangan ini kemudian menjadi perbincangan di masyarakat, khususnya mungkin juga di anak-anak muda, terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan belakangan ini ditambahi syarat ketentuan berlaku, Prof. Haryono. Ini kemudian sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Bekti, bagaimana kemudian teladan dari para pemimpin, para pejabat ini ternyata tidak bisa menunjukkan Pancasila sebagai dasar dari setiap perilaku mereka kepada masyarakat. Prof, gimana? Ya, terima kasih. Sebenarnya perilaku baik itu lebih banyak. Cuman yang muncul di media, muncul ke permukaan, perilaku yang jelek itu yang dominan. Ini kan kecenderungan berita, mungkin teman-teman wartawan JTV kan lebih tahu itu kalau ada peristiwa yang kurang baik, itu justru jadi berita yang menarik publik. Tapi sebaliknya ketika ada berita yang baik, contoh sederhana aja di lingkaran kampus, kalau ada mahasiswa atau dosen berprestasi, itu belum tentu teman di satu kampus itu tahu. Tapi kalau ada dosen selingkuh, itu nggak diberitakan saja, 1 minggu semuanya sudah tahu. Nah, hal-hal yang semacam ini juga perlu kita renungkan bersama, termasuk keteladanan ini. Jadi sekarang orang-orang yang berbuat baik itu juga harus kita promosikan, sehingga apa yang kita sebut dengan elevasi, yaitu mengangkat perilaku-perilaku baik seperti apa yang dilakukan oleh Pak Sumarto Adi, itu mengelola lingkungan supaya di sana tidak mudah banjir bandang, itu kan perilaku baik. Tapi yang semacam ini jarang. Tapi kalau ada kepala desa itu ngambil uangnya bansos, itu dengan cepat akan menjadi berita dan seterusnya. Tapi hal yang menarik untuk generasi muda, saya belajar dari sejarah di negara-negara lain, itu mereka mampu mencoba untuk memutus persepsi pengaruh itu dari eksternal diubah ke internal. Artinya bahwa untuk menjadi manusia baik tidak harus menunggu teladan orang lain berbuat baik, tapi dimulai dari dirinya sendiri. Karena ketika dia masih melihat keteladanan itu dari orang lain, maka anak-anak muda yang sebelumnya idealis, demikian menjadi pejabat politik atau menjadi pejabat di birokrasi, itu bisa ikut-ikutan korup. Sehingga kalau ada pepatah korupsi itu seperti ikan, busuk itu awalnya dari kepalanya, menurut saya tidak selalu. Kalau di badannya itu sudah banyak virus-virus korupsi, maka kepala yang diisi oleh anak-anak muda idealis pun
itu bisa terperosok kalau dia tidak memiliki integritas dan moralitas yang baik. Nah, makanya justru kami berharap selain menuntut bahwa pejabat-pejabat public figure itu bisa menjadi teladan, tapi kami di BPIP juga mendorong bagaimana generasi muda jangan menuntut orang lain bisa jadi panutanmu, tuntutlah dirimu sendiri agar kamu menjadi panutan orang lain. Dari sini mengubah dirinya menjadi pelopor perubahan-perubahan Indonesia yang lebih baik. Ya, agent of change mungkin ya istilahnya kalau dari teman-teman anak muda. Ya. Tapi Pak Prof Waryono, di BPIP ada dikenal jejaring Panca Mandala atau JPM, betul ya Prof ya? Apa itu dan di Jawa Timur apakah sudah terbentuk? Ya, di Jawa Timur seingat saya oleh Kesbangpol sudah dibentuk juga. Ini tadi kebetulan saya siang tadi juga ada kegiatan di Solo, kegiatannya Pemprov Jawa Tengah, itu juga jejaring Mandala itu. Jadi antara lain bahwa problem Pancasila itu harus diselesaikan dengan gotong royong, sehingga antara pemerintah, kalangan mass media, kalangan masyarakat, kalangan pengusaha, dan kalangan kampus itu bisa bersinergi menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Contoh sederhana saja, senyampang sekarang ada Pak Sumarto Adi dan ada Pak C. Subekti. Apa tidak mungkin namun UNTAD itu melakukan praktek pengabdian masyarakat, mahasiswanya tidur di Desa Wonorejo untuk bersama-sama rakyat menyelesaikan permasalahan di sana, sehingga adik-adik kita SD, TK yang mungkin orang tuanya kesulitan menyelesaikan jaringan informasi karena biasanya orang tua generasi yang kelahiran tahun 70-an itu kan gaptek. Nah, dengan maka mahasiswa UNTAD datang ke sana akan memfasilitasi itu, sehingga di sana tidak hanya terjadi kerukunan antar umat beragama di Desa Wonorejo, tapi masyarakatnya juga bisa belajar mengakses informasi yang lebih tinggi. Sehingga kita ambilkan contoh, Ethiopia dulu 10 tahun yang lalu kan miskin. Tetapi sekarang Ethiopia setelah dibantu teknologi oleh orang Israel dalam pertanian, sekarang Ethiopia itu menjadi pengekspor bahan makanan. Nah, apa nggak mungkin kampus-kampus itu kerjasama dengan Pemda, baik pemerintah desa maupun kabupatennya, dan nanti dengan wartawan dan masyarakat, itu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh desa-desa itu. Nah, inilah yang bisa disebut dengan Panca Mandala tadi. Panca Mandala, tantangan yang disampaikan oleh Prof Waryono, saya lempar dulu langsung ke Pak Bekti. Pak Bekti, monggo, mungkin tidak atau jangan sudah ada di kampus UNTAD Surabaya. Iya, saya kembali ke sekitar tahun 87, ketika kami memanggil putra-putri Papua, kami juga melaksanakan program kuliah kerja nyata. Bahkan di desa Wonorejo ya, Wonorejo, itu juga didatangi oleh kuliah kerja nyata mahasiswa UNTAD Surabaya. Waktu itu saya menjadi DPL di desa 07. Di daerah itu kami juga melakukan kegiatan-kegiatan nyata, tidak hanya mahasiswa yang melakukan, tetapi masyarakat kami ajak bekerja bersama-sama. Dan dari 87 sampai hari ini, kuliah kerja nyata yang dilakukan oleh mahasiswa UNTAD dalam rangka pengabdian masyarakat dan penerapan teknologi itu selalu kami lakukan. Hanya masalahnya sekarang kami tidak bisa melakukan secara fisik. Ya, karena memang semuanya kami lakukan secara daring sejak bulan itu. Ya. Tapi setidaknya tantangan itu sudah sempat terjawab sebelumnya. Ya, sudah kami berikan jawaban ketika kami dengan penelitian apa yang dibutuhkan, lalu kami membawa teknologi dan membawa hal-hal yang diperlukan oleh penduduk. Baik, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih dikembangkan lagi, apalagi di masa pandemi pastinya akan ada banyak inovasi yang bisa diberikan untuk desa-desa yang ada di Jawa Timur. Pemirsa jangan kemana-mana, segmen terakhir untuk Anda dalam dialog spesial 76 tahun Pancasila. Dialog spesial untuk Anda pemirsa dalam 76 tahun Pancasila, gotong royong memumingkan nilai-nilai Pancasila. Waktu saya tidak banyak, saya ke Pak Sumarto. Pak Sumarto, kalau mungkin nanti ada desa juga yang ingin menjadi seperti desa Bapak, lalu apa yang kemudian bisa disampaikan oleh Pak Sumarto sebagai kepala desa kebangsaan? Karena tentu saja ini harus ditularkan untuk desa-desa lain.
Pak Sumarto? Pertama adalah berangkat dari bagaimana kesadaran masyarakat tentang membumikan gotong royong ini sebagai bagian kepentingan kita bersama. Kemudian bagaimana budaya yang ada di masing-masing desa sebagai perekat persatuan dan kesatuan dan juga nilai-nilai kebangsaan itu terus juga dilakukan sebagai kegiatan event tahunan, sehingga dengan munculnya itu tanpa melihat perbedaan agama, tanpa melihat perbedaan kultur, budaya, dan suku, ketika di situ ada kepentingan yang sama di dalam merekat persatuan dan kesatuan, maka budaya itu harus ditampilkan sebagai event tahunan. Baik. Yang kedua adalah bagaimana agar ini terus bisa turun-temurun, lestari, maka setiap pemimpin juga harus memberikan dasar yang kuat terhadap generasi-generasi berikutnya. Akan pentingnya toleransi, akan pentingnya kerukunan, dan juga saling menghargai dan menghormati satu sama lain agar tercipta suatu kehidupan yang tentram dan nyaman. Baik, terima kasih banyak Pak Sumarto. Saya ke Pak Bekti. Pak Bekti, bagaimana dari kampus kebangsaan agar Pancasila ini benar-benar bisa menginspirasi kehidupan masyarakat? Karena itulah arti definisi dari membumikan nilai Pancasila. Ya, kita kembali kepada Pancasila. Pancasila itu kan merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya dengan 5 sila yang ada itu, Pancasila kita pergunakan untuk melakukan social engineering and social control. Artinya baik peraturan perundang-undangan maupun perilaku masyarakat kita itu harus sesuai dengan nilai-nilai tinggi yang terkandung di dalam Pancasila, terutama kegotong royongan, persatuan, dan religius. Tanpa sifat spiritualitas religius, Pancasila tidak akan punya arti apa-apa. Karena si penggali sendiri, Bung Karno sendiri, ketika mulai memikirkan Pancasila, ketika beliau di dalam pengasingan di ND 1934 sampai 1939, itu beliau benar-benar sebagai manusia yang religius sekali. Beliau adalah pemeluk Islam yang sangat taat, sehingga itulah yang menjadi suri tauladan sebenarnya bagi masyarakat kita. Oke, baik. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan inspirasi juga ya dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat yang ada sekarang. Ya. Dan ini banyak kalau kita melihat sekarang, karena Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum, maka mestinya kalau ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seharusnya batal demi hukum. Seharusnya begitu ya, tapi kayaknya ini masih carut-marut begitu yang ada di kondisi di negara ini ya. Baik, ini masih PR sebagai sumber dari sumber segala hukum begitu ya. Saya ke Prof. Haryono. Prof, apa harapan Prof kepada masyarakat dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di tahun 2021 kali ini? Ya, mari kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kompetensi, akses, dan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau kita sebagai pelajar, kita belajar dengan baik, sehingga bisa menimba ilmu dan mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia, itu juga Pancasilais. Kalau sebagai atlet, kemudian berlatih dengan serius, kemudian menjadi juara, itu juga Pancasilais. Kemudian kalau menjadi warga biasa yang bermain di medsos, tidak suka menebarkan hoax, itu juga Pancasilais. Bahkan bapak-bapak Babinsa itu biasanya sama Polantas di desa itu menyeberangkan orang, itu juga perilaku Pancasila. Jadi membantu orang-orang yang membutuhkan. Tapi bagi ilmuwan tentunya juga mengembangkan Pancasila akan berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Demikian pula yang paling penting bagi penyelenggara negara, Indonesia itu menjadi negara merdeka untuk kemajuan bangsa. Sehingga kalau masih tergoda untuk korupsi, itu mirip kita mencuri di rumah kita sendiri. Bahwa Indonesia itu adalah rumah kita, harus kita besarkan sehingga perilaku yang koruptif, yang intoleran, malas dan seterusnya itu bisa kita minimalisir. Karena kita atau orang BPIP berharap Indonesia itu sebagai pemersatu bangsa sekaligus yang bisa mendorong Indonesia maju dan jaya.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Salam Mudah-mudahan Pancasila, Mbak. Ya. salam Pancasila. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar salam, bukan hanya sekedar slogan, tetapi benar-benar Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa kita teruskan turun-temurun. Terima kasih banyak Prof. Haryono, sehat selalu. Salam untuk semua teman-teman di BPIP. Pak Sumarto, terima kasih, dan seluruh elemen yang ada di Desa Kebangsaan. Boleh melambaikan tangan menyapa kita semua yang ada di sini. Ya, sampai memberikan salam Pancasila. Oke, Salam terima Pancasila. kasih. Pak Bekti, terima kasih banyak. Sehat selalu. Selamat malam. Ya. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Kita tutup diskusi atau dialog spesial malam hari ini, pemirsa. Saya Agnes pamit. Sampai jumpa. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil